Ada paketnya itu disediain sama perusahaan otomotif, kita bisa pilih dan kita bisa pakai mobil itu kayak punya kita sendiri, bebas mau kapan aja. Tapi bukan kita punya. Jadi ya di era yang serba produktif kayak gini sekarang, ini benar-benar menarik sih untuk milenial bisa punya mobil. Punya apa pakai mobil kan beda tuh. Untuk mobil yang kayak komuter harian, pakai yang mobil langganan ini. Terus kalau untuk hobinya bisa beli mobil second yang kayak Ya what's the point lu udah keluar langganan lu harus mobil lagi gitu. Welcome to Carvaganza and let's talk about cars. Kali ini kita kembali lagi ke segmen millennial versus kolonial untuk membahas segala sesuatu isu atau fenomena yang terjadi di industri otomotif baik lokal maupun internasional. Sekarang kita akan bahas salah satu perkembangan bisnis yang menarik di industri otomotif yang kalau nggak salah baru-baru ini juga masuk ke Indonesia. Ini menarik, Bang. Kita bisa langganan mobil sekarang. Ini menarik nih. Kalau yang udah saya baca-baca nih, ini benar-benar kalau buat milenial ya, ini benar-benar menarik, benar-benar praktis dan nggak perlu pusing untuk bisa punya mobil. Jadi kita subscribe. Jadi kita bayar ada paketnya itu disediain sama perusahaan otomotif. Kita bisa pilih dan kita bisa pakai mobil itu kayak punya kita sendiri, bebas mau kapan aja. Tapi bukan kita punya. Technically iya, bukan kita punya. Tapi kita nggak perlu mikir soal bengkel, asuransi, nggak perlu mikir surat-surat. Pokoknya kita tinggal pakai, tinggal bayar. Jadi ya di era yang serba produktif kayak gini sekarang, ini benar-benar menarik sih untuk milenial bisa punya mobil. Punya apa pakai mobil kan beda tuh. Punya pakai mobil technically Ya kan? nggak punya sendiri juga sih jadinya. Iya, bukan punya kan? Iya ya. Nanti pakai bayar ya langganan kan? Kayak kita langganan Spotify, Spotify, Netflix gitu-gitu kan. Ya saya paham. Ya kan kalau dulu kan kita masih beli kaset, beli CD, VCD, DVD ya untuk nonton di rumah. Sekarang udah ada Netflix. Jadi setiap saat kita mau nonton tinggal search apa yang kita mau nonton bisa gitu. Nah, mobil itu begitu juga nggak? Gitu. Mobil Kurang lebih. kalau dari skema bisnisnya sih kita kalau untuk di Indonesia mungkin belum sepraktis itu ya. Tapi kalau kita lihat ke beberapa negara yang udah menerapkan bisnis ini, kita dikasih pilihan paket nih, misalnya $3.000 per 3 bulan. Kita nanti selama periode itu bisa milih ada mungkin 3 atau 4 model mobil yang kita bisa pakai selama periode itu. Jadi mungkin minggu pertama kita pakai mobil yang A, kalau kita mungkin bosen di minggu keduanya bisa ganti lagi atau bulan depannya ganti lagi. Jadi kayak ganti baju gitu ya? Ya kayak ganti baju. Jadi mungkin ya tiap minggu atau tiap bulan bisa ganti mobil. Terus bisa buat gaya. Nah tapi bayar begitu itu ada masa itunya nggak, masa berlangganannya minimumnya? Sejauh ini kalau 3 bulan, 6 bulan, ya, setahun, 3 bulan. 2 tahun, 3 tahun gitu. Bulan sih. Jadi ya tergantung kita aja butuhnya seberapa. Yang penting itu udah ada paketnya, kita sesuaiin budgetnya, kita mau mobil yang apa ya udah kita tinggal pakai. Kalau bosan ya udah ganti lagi. Ya tapi karena kita berlangganan kan bukan mobil kita. Kita hanya pakai kan. Pakai. Berarti mobil itu nggak bisa diapa-apain gitu ya. Iya. Kalau kita senang mobil, saya mau ganti pelek misalnya. Ya mau upgrade sound system misalnya. Ya bahkan ganti karpet lah misalnya gitu. Ya nggak bisa dong kan, bukan punya kita. Iya. Ya dong. Ini udah di closernya mungkin nggak boleh diganti-ganti juga ya mobilnya. Nah, ya mungkin secara
kalau mau pakai memang praktis mungkin. Dia sistem berlangganan ini kan dia nggak bayar, kita nggak perlu bayar pajak. STNK bukan urusan kita. Servis ya, telepon pasti dia yang servis gitu. Ban segala macam ya, penggantian komponen, spare parts dia juga. Tidak ada cost of ownership mungkin ya. Nggak ada cost of ownership ya, jadi kita nggak perlu pusing. Nah itu yang bikin anak-anak milenial tertarik sebetulnya. Kalau saya bilang sih ya ya rugi gitu. Ruginya? Ya sekarang begini, kalau saya harga, nah, yang penting harus tahu dulu biaya sewanya, gitu loh, biaya berlangganannya berapa, gitu. Nah, kalau di negara-negara Skandinavia itu benar-benar menarik harganya. Oke. Jadi memang tidak seperti harga kita mencicil kredit mobil. Ya, lebih ringan ya. Jauh ya. Jadi benar-benar mirip dengan kayak harga sewa gitu. Nah, tapi apa di sini bisa seperti itu? Nah, kemarin soalnya saya sempat baca ada satu perusahaan dari Jepang mau masuk ke sini. Dikasih skemanya begini. Saya hitung-hitung, saya iseng sendiri lihat-lihat. Oh, kalau buat saya lebih menarik beli daripada subscribe. Ya, karena kalau saya beli uang saya bisa kembali. Kalau nanti saya jual lagi gitu. Kalau subscribe kan ya habis masa berlangganan mobil diambil dia. Iya ya. Terus kalian dapat apa? Nggak sisa apa-apa. Nah, soalnya saya lihat biaya berlangganan dengan biaya mencicil kalau kita beli kredit itu ya 11-12 lah, mirip-mirip gitu. Tapi tetap lebih tinggi untuk nyicil. Iya, tetap lebih tinggi. Tapi tingginya nggak signifikan begitu. Misalnya untuk mobil 150 juta. Saya juga kepikiran buat anak saya kemarin itu. Apa saya berlangganan, apa saya beli gitu. Dengan 150 juta, misalnya harga mobilnya ya, itu kalau berlangganan bulanannya sekitar 4.400.000 apa begitu. Memang nggak perlu DP, tinggal bayar. Pakai. Ya, langganan misalnya 2 tahun atau 3 tahun. Selama 3 tahun itu kontrak bayar 4.400.000 selama 3 tahun. Pakai itu mobil, ya kan? Nah, kalau beli harga mobil 150 juta. Kita kredit 3 tahun misalnya. Bunga rata-rata per tahun kan berapa? 5-6% sekarang ya. Nah, itu saya udah hitung-hitung. Ya, total yang harus saya bayar selama 3 tahun itu hampir 200 juta. Jadi itu udah termasuk STNK 3 tahun loh. Oke. Ya, pajak kendaraan bermotornya, PKB-nya. Udah termasuk servis. Toh mobil baru kan servisnya sebagian masih gratis. Masih gratis ya, ada garansi ya. Masih garansi dan cuma ganti oli berapa sih gitu ya. Nah, terus ban 3 tahun belum ganti dong. Ya, apalagi kalau cuma pakai hari-hari dalam kota gitu. Nah, saya hitung-hitung ya kalau saya lebih menarik untuk beli walaupun lebih mahal 50 juta. Tapi kan kalau 3 tahun setelah saya kredit saya jual lagi, masa sih saya nggak laku 100 juta? Artinya saya cuma menghabiskan 3 tahun itu 100 juta. 100 jutanya kan kembali ke saya kalau saya jual lagi. Jual lagi. Lah kalau kamu beli berlangganan habis 150 juta. Nggak balik ya? Ya kan? 4 jutaan ya kali berapa? 36 bulan. Kan hampir 150 juta lebih malah itu. Tapi kan seenggaknya dari biaya-biaya itu kita kayak dikasih kepraktisan, kita nggak perlu pusing. Oh iya. Bengkel segala macam. Nah itu kalau soal praktis ya pasti gitu. Nggak pusing STNK, nggak pusing bengkel. Mobil mogok bisa dijemput langsung. Dapat mobil pengganti dan sebagainya ya. Iya. Nah lagi-lagi itu ini soal kalau entusias pasti dia pengen beli karena apa? Dia pengen ini mobil bisa didandanin, ngapain. Kalau mobil berlangganan, nah kalau kamu pakai mobil itu hanya untuk kendaraan, bukan barang hobi, mungkin itu masuk akal gitu. Nah
Nah, tapi lagi-lagi kalau hitung-hitungan ekonominya, ini ekonomi kolonial ya. Kalau kita mikirnya ya lebih menarik kalau ada uang saya bisa kembali gitu. Ketimbang habis begitu aja. Gitu. Nah, kalau pembeli sih kalau pikirannya untuk mobil yang kayak komuter harian pakai yang mobil langganan ini. Terus kalau untuk hobinya bisa beli mobil second yang kayak Ya what's the point lu udah berlangganan lu harus mobil lagi gitu. Justru kan kalau untuk harian anak-anak muda maunya kan mobil dia dipakai harian tapi juga didandanin gitu. Nah, apalagi kalian sebagian mungkin masih tinggal di rumah orang tua, berbagi garasi sama mobil orang tua, atau yang tinggal di apartemen. Nggak semua juga dapat jatah slot parkir kan gitu, atau kos atau apa kan. Masalah utama di Jakarta kan sekarang parkir, nggak ada lahannya makin dikit. Gitu. Nah, punya satu mobil aja udah repot, apalagi sampai 2 gitu. Nah, makanya kalau saya bilang ya itu soal pilihan sih, karena ini beda dengan tadi kita ngomong soal Spotify atau Netflix, yaitu barang murah. Spotify cuma 79.000 perak untuk 4 akun, nggak sampai 80.000 perak, bisa 4 orang dengerin 24 jam. Mau di mobil, dimanapun kita bisa connect, kalau audio, bluetooth, segala macam. 80.000 hari ini ya bukan nggak ada nilainya, tapi ya sangat murah untuk berlangganan musik. Bukan hitungan mahal lah. Ya, nah termasuk juga Netflix. 180.000 lah, itu bisa punya 5 akun dan multi devices, macam-macam gitu bisa. Jadi mau pakai smart TV di rumah, ya mau di laptop, iPad, macam-macam bisa. Kalau itu berlangganan, saya setuju. Karena ngapain juga hari ini masih beli DVD player aja udah nggak ada yang jual, ya kan? Nah, beda dengan zaman dulu dan harganya murah, yaitu barang-barang konsumtif yang habis dipakai lah kayak gitu. Tapi kalau mobil, menurut saya, apalagi orang kita masih menganggap itu sebagai investasi. Nah, tapi saya melihat sisi lain dari sistem subscribe ini. Mungkin ya cocoknya buat expat. Ya, kan mereka nggak mau repot. Biar mereka nggak perlu mikir. Ya, dan mereka nggak bisa punya mobil juga kan, ribet kan. Bukan nggak punya KTP sini ya gitu, untuk registrasinya gimana gitu. Mungkin bisa diurus sama perusahaannya juga kali ya? Iya, nah kalau expat ya mungkin dia dengan cara begitu nggak apa-apa. Ya toh ditanggung perusahaannya kan biayanya. Atau buat operasional perusahaan gitu. Kan perusahaan nggak mau juga, itu jadi cost kan. Dari punya mobil itu kadang-kadang jadi beban memang buat perusahaan. Nanti ada depresiasi lagi. Perusahaan kan maunya ya udah kamu dapat jatah mobil ya udah, yang penting kamu pakai kan. Nah, bisa disewakan, bisa berlangganan. Nah, kalau dibelikan kadang-kadang jadi aset perusahaan, tapi kan jadi PR juga buat perusahaan, ngurus pajaknya lah, repot gitu loh. Nah, itu dia, intinya kan kita nggak repot. Ya itu, kalau memang maunya begitu, cocok gitu. Tapi jadi kalau untuk anak-anak sekarang nih yang gila kerja banget nih, dengan sistem subscription ini, ya udah kita tinggal pakai aja, nggak perlu mikir bengkel, pajak, segala macam, asuransi. Duitnya bisa kita tabung, mungkin bisa untuk hiburan, bisa beli gadget, bisa beli apa, video game segala macam. Dan kita nggak mikir pusing lagi kalau misalnya mobilnya lecet, kita bisa tidur tenang. Ya sih, kalau dari sisi itu benar, berlangganan itu nggak ada beban. Ya kalau kita kayak di luar negeri, di Amerika atau di Jepang misalnya, ini smartphone, kita kontrak misalnya 2 tahun, ya tinggal pilih pesawatnya apa, device-nya apa, mau Android atau iPhone misalnya, berapa kapasitas data dan pulsanya lah ya, tinggal bayar. Habis masa kontraknya kita bisa ganti, tuker. Jadi kita nggak perlu beli ini. Ya praktis kan? Ya betul. Tapi lagi-lagi ya kalau untuk smartphone, saya mungkin kalau di Jakarta ada, saya juga akan memilih begitu. Karena kita kalau beli ini smartphone
beli mahal-mahal pas 2-3 tahun, sekarang kita juga males jual karena apa, ini barang pribadi kan, dan harganya nggak seberapa. Depresiasi ya? Ya jauh lah kan, sekarang elektronik kan cepet banget ini. hari ini kan udah nggak musim orang beli telepon bekas, nggak kayak dulu gitu. Nah, tapi boleh kan untuk berlangganan karena apa? Harga handphone, smartphone ini kan nggak semahal mobil. Kita sebutlah paling mahal misal 20-25 juta lah. Ya kalau saya kontrak 2 tahun misalnya, itu kayak mencicil ya. Saya beli sama saya kontrak, mungkin sama biayanya. Toh setelah 2 tahun kalau saya beli juga nggak bisa diapa-apain ini. Kenapa? iOS-nya udah nggak mendukung, jauh, ya kan? Tiap bulan tuh tambah terus. Nah, toh nggak ada juga kan di sistem kayak gitu di Indonesia sekarang? Nah belum ada. Tapi kalau ada, misalnya provider di Indonesia yang mau pakai, saya mau kalau handphone, karena ya itu tadi kita harganya nggak mahal dan memang ini benar-benar alat gitu ya, untuk kerja, untuk komunikasi dan sebagainya. Kan nggak bisa jadi aset ini. Iya sih kalau untuk jangka panjang. Nah, itu mungkin yang berbeda. Gitu. Jadi kalau kita lihat nih kayak antara subscribe dan punya mobil, benar-benar punya ini ya ujung-ujungnya soal perspektif aja. Ya. Kalau untuk yang milenial mau yang serba praktis, yang penting punya ada mobil bisa dipakai. Kalau bosan tinggal ganti, pakai program ini. Kalau untuk yang kolonial, mungkin apa ya, mau mikir mobil itu jadi aset, investasi. Ya mungkin begitu, karena buat generasi kayak saya, mobil itu bukan sekedar alat. Gitu loh, ya bukan cuma dipakai di rumah, ke kantor, atau ke kampus atau mana. Enggak, itu jadi barang hobi, alat transportasi, dan juga aset. Jadi makanya saya harus punya gitu. Oke, waktu itu beli ini ya, motor. Iya, gitu. Jadi saya beli motor, beli apa, itu saya anggap sebagai aset, sebagai koleksi gitu. Nah, kalau anak sekarang kayak kamu misalnya Wahyu, ya mobil mungkin sebagian besar kalian anak-anak milenial nggak itu cuma sekadar alat. Itu makanya kalian lebih senang naik ojek online ya. Nah, kalau saya kalau nggak kepepet nggak akan mau naik ojek online. Kalau nggak ada pilihan, baru saya pakai itu. Kalau nggak, saya mending nyetir sendiri atau saya naik motor sendiri gitu. Nah itu mungkin perspektifnya yang berbeda karena pengalaman kita tumbuhnya juga berbeda. Ya, nah zaman sekarang transportasi publik udah lebih baik ya. Zaman saya waktu masih seumuran kalian, ya kendaraan publik, transportasi publik itu nggak banyak pilihan gitu. Dan saya termasuk yang nggak suka berdesak-desakan di bis kota gitu, nggak nyaman. Jadi saya dari dulu udah terbiasa dengan kendaraan pribadi gitu. Nah itu mungkin perspektif ya, membedakan. Tapi walaupun kayak gitu kan, ya kata tadi kita udah bilang ada salah satu brand di Indonesia yang udah mulai skema bisnis subscribe ini ya. Tapi tetap aja sih penasaran juga, pengen buktiin. Nah ini lebih apa ya, lebih cost efektif mana? Cuma langganan, kalau bosan kredit tinggalin, atau beli nyicil untuk beli mobil, baik cash maupun kredit ya. Kalau cash anak milenial kan nggak punya duit, dia kan baru kerja. Ya, kapan kalian nabungnya coba? Mana konsumtif lagi kan? Anak-anak milenial kan penyakitnya itu. Kalau generasi saya, kita udah dilatih, dididik untuk tetap menabung. Nah, walaupun berapapun penghasilannya, kita tetap sisihkan untuk hari hujan. Anak-anak milenial biasanya dihabisin semua tuh, karena dia berpikir begini mungkin ya, ini persis kayak anak saya, kan bapak gua masih ada. Kalau duitnya kurang, masih ada yang nanggung. Iya, ya kan? Nah, kalau di generasi saya nggak begitu. Nah, makanya gini aja, coba kamu langganan. Nanti ceritain pengalamannya ke saya. Oke. Ya. Makanya. Coba kamu hitung-hitung ya. Nah, saya tetap pengen mobil itu harus punya saya. Dan sekarang saya nggak pernah mau pakai mobil orang lain gitu. Biarpun jelek, biarpun murah, tetap harus punya. Harus punya ya. Iya. Gitu. Nah, jadi itu dia soal antara mobil langganan versus mobil punya sendiri. Milenial mungkin
untuk sekarang lebih tertarik untuk langganan mobil ya. Jadi kapanpun dibutuhin mobilnya ada, nggak perlu pusing. Kalau bosen bisa ganti paket atau mobil lain. Sementara untuk kolonial lebih menarik untuk investasi mobil dengan nyicil walaupun lebih mahal dari biaya di awal, tapi kedepannya mungkin masih bisa untuk apa ya? Kembali sebagian lah ya. Ada ongkos pakainya ada, tapi uang kita nggak hilang begitu aja gitu. Dan ini untungnya lagi, kalau yang senang mobil, itu kan mobil kita. Saya mau ganti pelek, ya, saya mau ganti apa interior, saya mau upgrade ini, upgrade itu. Bahkan kalau mau ganti cat pun, ya mobil-mobil saya bebas ya. Nah, kalau kamu kan nggak bisa, mobil orang kan. Nah, jadi ya itu plus minusnya. Nah, kalau kalian gimana? Lebih tertarik mana? Untuk langganan mobil atau punya mobil sendiri nyicil? Pendapat kalian bisa ditulis di kolom komen. Dan terima kasih udah nonton video ini, episode terbaru dari Millennial versus Kolonial. Tunggu episode-episode selanjutnya untuk isu-isu yang lebih menarik lagi. Dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe channel Carvaganza and let's talk about cars.